kabar semua? Selamat datang di channel baru. Kenalin gue Putu Reza. Dan di channel ini gue belum tahu namanya. Jadi kalau di bawah udah ada namanya, itu dia nama channelnya. Dan di sini gue gak akan ngomongin handphone kayak di channel sebelah, tapi gue bakal ngomongin hobi gue, yaitu mainan ya. Khususnya gue sukanya koleksi Gundam. Cuma dalam sebulan terakhir gue lagi agak bosan ngerakit Gundam, dan akhirnya gue nyoba untuk ngerakit Digimon Figurai Standar Bandai. Dan asli gue puas banget. Untuk memulai, gue bakal ngomongin yang ini dulu, ikonik banget. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, ini adalah Digimon pertama yang dibikin Bandai untuk lini Figurai Standar. Kotaknya kayak yang bisa lo lihat di depan ini, kayak gini yang Figurai Standar. Dan kalau lo browsing Omegamon gitu, Omnimon, lo pasti bakal nemu yang kotaknya putih kayak gini. Ini adalah yang versi reboot yang dirilis duluan, dan gue nggak punya, jadi nggak bakal gue omongin di video sekarang. Oke, balik lagi. Ya, ini dia kotaknya Omegamon Amplified tulisannya. Dan di samping bisa lihat nih ada pose-pose yang bisa disetel. Dan sebelum pada nanya, ini harganya gue beli sekitar 520 ribuan. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung lo belinya di mana. Dan ini dia hasil jadinya setelah dirakit. Dirakit ala kadarnya, jadi kalau masih ada noob mark dan segala macamnya tolong dimaafin ya, karena gue cuma nambah sedikit panel lain aja biar nggak polos-polos amat. Gue udah sempat posting di Twitter, dan sama seperti kebanyakan orang ya yang komen, Omegamon ini aka Omnimon kelihatan cakep, gagah gitulah. Detailnya cukup bagus, khususnya bagian biru nih di bagian dada yang emang part sendiri, bukan stiker. Tapi untuk bagian penting lainnya itu sayang banget, stiker wajib ya, karena seperti bisa dilihat gue pakai semua. Untuk mata bulatan di bawah dada nih, yang bulatan kayak Ultraman, terus ada garis hitam di bahu, matanya Garuru Cannon sama Grey Sword, pedangnya juga itu semuanya pakai stiker. Buat aksesoris kalau dipretelin sih nggak banyak sebenarnya, cuma ada pedang sama cannon yang bisa dicabut, ada konektor buat base juga, dan satu cannon kecil yang sengaja nggak gue bikin karena kayaknya nggak perlu, tapi kalau lo mau bikin ya bisa. Sedikit buat ukuran, sedikit perbandingan, ini kalau sama high grade RX78 mbah yang origin, terus ada MG mbah versi 3.0 dan sama War Greymon Figurai Standar ya. Bisa lihat gimana ukurannya. Jadi buat yang mungkin sempat ragu, wah Digimon kok harganya kayak Master Grade Gundam, ya karena ukurannya sebenarnya mirip-mirip, minus nggak ada inner frame aja. Dibandingin sama dua Digimon yang gue rakit juga ya, ada Metal Garuru sama War Greymon, kualitas plastiknya Omegamon ini sebenarnya ada di bawah, khususnya untuk yang warna putih glossy ya. Secara tampilan sebenarnya cukup keren, tapi hati-hati banget pas rakit karena ini gampang rusak. Abis itu kalau dilihat di bagian jubahnya, plastik putih itu nggak bisa nempel sempurna dengan yang merah. Udah gue tekan-tekan masih nggak bisa, jadi kalau misalnya mau bener-bener tempel mesti pakai lem. Ada gap gitu lah ya, jadi ya buat sebagian orang mungkin ganggu, tapi sebenarnya juga gampang dicuekin karena nggak akan langsung kelihatan pas lagi dipajang. Nah, sekarang ngomongin artikulasi nih. Buat kepala sebenarnya cukup standar, bisa miring dikit ke kiri, ke kanan, bisa nunduk, bisa ngedongak dan muter 360 derajat, walaupun kadang-kadang nyangkut juga. Deket bahunya ini bisa didorong ke depan sedikit kali aja mau diposein. Terus buat torsonya ini bisa didorong ke belakang lumayan jauh, tapi buat ke depannya tuh agak sedikit ya. Bisa miring juga sedikit dan diputar secara penuh. Next, buat tangan kiri, perisai di bahunya ini ada dalam ball socket yang bisa diputar-putar dan digerakin buat ngatur pose, karena pasti nanti bakal mentok sama kepalanya War Greymon ya, sering banget mentok, jadi ini ada buat diatur-atur. Terus di bawah bahunya ini bisa diputar 360 derajat, agak keras emang gitu ya. Terus sikunya bisa ditekuk sampai segini, dan lagi di bawahnya ini bisa diputar 360 derajat. Buat mulutnya ini mangapnya bisa lebar, dan di dalamnya ada slot buat masukin pedangnya yang Greymon, dan tada, jadilah kayak gini. Keren ya, tapi sayangnya ini stiker loh itu, aduh sayang banget. Pindah ke satunya lagi, basically ini sebenarnya mirip-mirip artikulasinya, bisa diputar-putar. Cuma yang gua kurang seneng di bagian yang sebelah sini yang Garuru, itu karena bagian duri-duri di bahunya yang suka mentok sama jubah ya. Akhirnya bikin pose tuh jadi nggak loose gitu, suka mentok. Di dalam mulutnya ini juga ada slot yang sama buat masang cannon, dan jadinya kayak gini ya. Kayak gini nih kalau udah dipasang cannonnya. By the way, karena slot di mulut kiri sama kanannya itu sama, jadi kalau lo mau tuker, mau bikin Garuru Sword atau Grey Cannon, itu bisa banget loh kayak gini ya. Kali aja bosan sama yang biasa, atau mungkin nanti mau custom ya sama yang apa tuh yang gue baru lihat, yang Omnimon baru di series 2020 nanti ada juga tuh yang kayak gitu. Dan terakhir buat kaki nih ya, kakinya karena Omegamon ini kan rada langsing, kalau bisa lihat ya kakinya sebenarnya lumayan luas. Dibikin split itu hampir lurus bisa, diputer juga kali mau didudukin sila bisa, ditarik ke depan bisa sampai segini, terus ke belakangnya bisa segini.
Dengkulnya ada 2 titik, satunya di atas, satunya agak di bawah buat nekuk sampai kayak gini. Dan buat ankle-nya di bagian apa ya ini nyebutnya, inilah pokoknya ini bisa digerakin dikit buat pose. Ball joint yang di bawah di telapaknya juga lumayan leluasa, sedangkan jarinya itu bisa ditekuk ke bawah sampai segini, dan atasnya lumayan jauh ya, kali aja buat pose, walaupun gua nggak tahu pose apa yang bikin jarinya kayak gini. Oh ya, satu lagi kelupaan buat jubahnya, ini bagian tidak favorit kalau buat gua ya. Pertama karena tidak merepresentasikan animenya ya, karena kalau di anime kan bisa lihat dia pakai kain gitu ya, jubah keren banget. Terus yang kedua ini bahannya plastiknya nggak nempel seperti yang udah gue ngomongin tadi. Terus yang ketiga karena gampang banget lepas kalau di pose, diangkat juga sering mentok segini dan bentrok sama bahu, khususnya itu tadi bagian Garurumon pas buat pose itu, jadi nggak gimana gitu ya, kurang oke. Jadi ya gitulah, kit ini ada bagus ada kurangnya. Dan kalau kesimpulan dari gue, secara tampilan Omnimon, Omegamon ini kece banget, emang gagah banget, keren gitu. Tapi ya menurut gue disayangkan adalah kualitas plastiknya, khususnya yang warna putih ini yang glossy, menurut gue agak kurang ya. Jadi agak menurunkan kekerenannya, derajat kekerenannya itu turun dan gak sekeren yang baru-baru kayak Wargreymon atau Metal Garurumon. Itu asli plastiknya bagus-bagus banget, apalagi Wargreymon itu menurut gue paling bagus plastik-plastiknya. Jadi ya gitu, kalau misalnya lo emang koleksi Digimon, ini salah satu yang perlu banget ditambahin, karena gue langsung beli tiga-tiganya, Wargreymon, Metal Garuru, sama Omnimon, biar kalau dipajang ada semua gitu. Dan nanti pastinya gue bakal nyobain yang baru juga, ada Imperial Dramon, ada Dukemon, terus ada Machine Dramon juga ya kalau nggak salah. Nanti bakal gue omongin juga kalau ada waktunya, dan pastinya tentu gue bakal balik ke Gundam karena itulah yang gue koleksi. Ini cuman buat selingan doang, dan nanti mungkin bakal ada selingan-selingan lain kalau gue bosen. Oke, untuk sekarang kayaknya segitu aja untuk omong-omong soal mainan kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Kalau lo suka video ini jangan lupa di like dan juga jangan lupa untuk di subscribe. Putra Reza pamit. Have a nice day.